pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah bahas apa? Bahas tentang paragraf ya, masih ingat ya? Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke, silakan dipimpin dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tadi sudah berdoa, semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini. Amin. Oke, silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Siapkan peralatan tulisnya, buku tulis dan lain sebagainya, pensil, pulpen, penghapus dan lain-lain. Sudah dibuka. Kemarin kita telah sampai pada bab 8, yaitu tentang kesehatan tubuh. Oke, silakan dibuka. Halaman berapa itu?
Fakta ya, fakta apa lagi? Tapi kan sekarang dia lagi gak jatuh. Nah, bukan fakta berarti. Fakta misalnya nih, fakta hari ini merupakan hari Senin. Itu fakta apa opini? Karena benar hari ini hari Senin. Kalau opini apalagi ya opini ya. Misalkan apa ya? Tahu opini? Ada yang tahu nggak opini? Apalagi contohnya? Misalnya opini apa? Ada yang contohnya? Ada yang tahu nggak? Lagi? Misalnya apa? Kalau dia ada tahu nggak? Ada, udah kalau nggak sama. Ya, aku akan sampaikan benar itu sebuah opini. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kan itu pandangan kita apa enggak. Gitu, benar itu. Nah, udah. Sekarang kita coba buka halaman. Tadi udah fakta, opini, terus sudah paragraf. Ada yang mau ditanyain nggak tentang paragraf, tentang ide pokok atau fakta dan opini? Ada yang mau ditanyain? Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Apa? Ayo nanti. Iya, jadi misalnya nih kayak kemarin kita sudah belajar tentang teks mini lelah. Ada berapa paragraf kemarin itu ya? 8 atau 7 gitu ya. Nah, di setiap paragraf itu ide pokoknya itu berbeda. Ada yang di awal. Misalnya kalimat pertama nih, yaitu merupakan ide pokok pertama. Dinamakan misalnya nih, buka bukunya. Kemarin mana? Buka yang mini lelah. Misalkan dilihat di situ paragraf utama kesehatan dia sebutkan apa kalimat utamanya? Misalnya kesehatan jasmani. Nah, titik sampai titik itu merupakan ide pokok yang berada di awal. Itu namanya tadi apa? Bukan namanya paragraf yang di awal. Deduktif. Nah, kayak gitu. Ada juga dalam teks itu yang paragrafnya ide pokoknya berada di akhir seperti itu. Jadi dia tidak menentu. Jadi harus dibaca ya. Misalnya nih lihat kayak paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu kira-kira dia paragraf ketiga itu ide pokoknya berada di apa? Awal, tengah, akhir. Coba lihat. Kenapa di awal? Ngasal kamu ya? Jangan tahu. Ayo cepat anak kaki. Mana coba? Kalian berapa coba? Bukunya coba. Nah, kayak gitu. Maksud. Jadi ide pokoknya itu ada yang di awal, tengah, dan ada yang campuran. Ngerti? Oke. Selanjutnya di sini kakak ada sebuah teks. Anak kaki jangan ribut. Ada sebuah teks. Beda dari teks yang kemarin. Nah, tapi sebelum itu kakak akan membagi kelompok kalian secara heterogen atau bercampur semua ya. Silakan berhitung dari sini sekarang. Sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan tanpa bersuara, Silakan. 1, 2, 3, 4. Tanpa bersuara, dilihat. 1, 2, 3, 4. Langsung. 1, 2, 3. Cepat. 1, 2, 3, 4. Silakan bersuara.
Oke, dibagikan. Oke, silakan. Caranya bagaimana, Kak? Kalian Oh ya, jadi satu orang perwakilan kelompok membacakan kepada yang lainnya secara nyaring ya, secara nyaring kayak di break nih seperti itu ya, dibacakan ke anggota kelompoknya. Nah setelah itu nanti ada sebuah pertanyaan di lembar kerja yang akan kalian jawab. Tapi untuk step pertama yaitu membaca terlebih dahulu dalam kelompok masing-masing. Oke, paham? Silakan diberikan waktu 10 menit. Ya, teks 1 sama teks 2 semuanya dibaca ya, silakan per kelompok. Dari teks 1 bacanya. Teks 1. Diare oleh sebagian orang disebut disaring abah karena dalam waktu singkat dapat menimbulkan banyak korban
bikinin. Dan silakan. Jangan lama-lama jawabnya. Karena nanti siapin satu orang untuk presentasi yang mulainya keluar. Siap, Bu. Ya gitu ya, agak ke situ, agak ke situ. Nextnya mana nextnya? Ayo apa? Nanti lagi aja. Tulis baby, bukan baby, bukan baby. Tolong. Naik. Nah, udah dijawab. Sampai jam 4 jangan di 10 udah selesai ya. Orang ada semua jawabannya di situ, Kak. Ada jawabannya di situ, Kak.
Oke, selanjutnya nomor 4. Bagaimana cara mengobati penyakit diare dan flu? Obat ke dokter, meminta obat ke dokter. Oke, yang terakhir. Apa yang dikeluarkan seseorang secara berlebihan pada saat mengalami diare? Obat dan buang air besar. Apakah semua kelompok setuju? Ada yang nggak setuju nggak? Ada. Oke, semuanya bagaimana? Setuju? Ada yang ingin menanggapi? Belum ada ya? Oke, silakan. Oke, sekarang dilanjutkan dengan rangkumannya. Yang keempat. Dari teks tersebut ada 2 penyakit, yaitu diare dan flu. Penyakit diare adalah penyakit yang menyebabkan kekurangan cairan. Gejala yang pertamanya mengalami buang air besar. Biasanya penyakit disebabkan oleh peradangan USN. Cara mengobati dengan memakan makanan yang Oke, yang kedua apa? penyakit flu adalah penyakit yang disebabkan oleh gejala penyakit flu, sakit kepala, tenggorokan, sakit lambung, darah,
Infeksi kuman. Cara ilustrasi Minum obat. penyakit Ada. Cibuk aja. influenza atau itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus negara biasanya berupa tenggorokan sapi setelah olahraga menyembuhkannya dengan cara berobat ke dokter. Oke, dan itu presentasi dari kelompok 3 ada yang ingin menanggapi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tangan teman-teman dari kelompok 4 maju dan bacakan nama dan kelompok 4. Kuat ya, tuliskan perbedaan itu. Nggak apa-apa, teriak. Tuliskan perbedaan penyakit diare adalah mengeluarkan organ mineral secara berlebihan. Itu adalah infeksi pada saluran pernapasan. Apa saja penyebab penyakit diare tersebut? Penyakit diare dapat disebabkan wabah penyakit disebabkan oleh virus. Apa saja gejala penyakit diare tersebut? Gejala diare sering buang air besar, gejala pusing seperti mata dan hidung berair. Dengan cara mengobati penyakit diare dan cara mengobati penyakit diare dan cara Oke, sekarang rangkumannya apa dari kelompok 4? dari teks 1 tersebut menceritakan bahwa penyakit diare mengeluarkan air dan mineral secara berlebihan. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan mengalami kekurangan cairan yang menyembuhkan dia adalah memberikan cairan makanan dan obat-obatan. Teks kedua menceritakan bahwa penyakit itu adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan bawah yang disebabkan oleh virus. Karena mengobatinya adalah memeriksakan diri ke dokter. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, boleh. Oke, sekarang kakak akan mengulas dari beberapa jawaban presentasi yang tadi telah dipaparkan. Ada beberapa jawaban yang belum tepat, terutama di nomor 5 ya. Jadi itu kan ada pertanyaan dilihat masing-masing kelompok. Apa yang dikeluarkan seseorang secara berlebihan pada saat mengalami diare? Jawaban yang tepat yaitu yang air dan mineral. Yang di sana berlebihan. Nah, itu jawaban yang